Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 4. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa kabar happy human semuanya? Dan semoga kamu semua sehat ya, dimanapun, kapanpun lagi mendengarkan podcast ini. Dan langsung aja, kita di samping aku nih saat ini ada Bang Saurlin P. Siagian. Dan beliau adalah udah pernah nih ya kan di Tangga Prasa, jadi nggak perlu dikenalin banget ya. Tapi buat yang belum kenal, beliau komisioner dari pengkajian dan penelitian. Dan sama aku Bex tentu aja yang menemani kalian semua untuk membicarakan satu tema yang sebenarnya lagi in banget nih saat ini, dan aku sendiri lagi maju mundur mau melakukan atau enggak, yaitu transisi energi. Buat yang belum tahu nih, mungkin ada yang belum tahu transisi energi itu seperti apa, dan mungkin kita persempit koridornya itu lebih ke kerangka perubahan iklim mungkin ya Bang ya. Langsung aja Bang, dijelasin transisi energi itu seperti apa. Iya, transisi energi adalah salah satu dari 5 cara mitigasi iklim, ya, dan itu sudah ditetapkan pemerintah Indonesia setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris, ya, dan bahkan sudah ada undang-undangnya. Ya. Dan Perjanjian Paris itu juga sudah legally binding di seluruh dunia karena sudah disepakati lebih dari 160-an negara-negara di seluruh dunia, jadi sudah legally binding. Nah, kenapa perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang penting? Saya kira itu berangkat dari kerangka ini dulu ya. Kenapa mitigasi perubahan iklim ini penting? Karena ya secara saintifik memang gas rumah kaca yang salah satu karbon di dalamnya sudah sangat parah sejak zaman industri ya, dibandingkan praindustri. Dijelaskan sedikit nih, gas rumah kaca nih, kayaknya kita nih seperti di rumah kaca juga nih, kaca-kaca di belakang kita nih. Nah, gas rumah kaca itu adalah istilah yang diambil, yang biasanya sebenarnya familiar di Eropa ya, ketika sinar matahari ingin diperangkap dalam rumah kaca. Nah, seperti kita ini punya kaca nih, kalau ada sinar matahari dari sana masuk ke sini, ini akan terperangkap di dalam karena ada kaca. Nah, gas rumah kaca itu adalah gas-gas yang membuat panas matahari tidak bisa kembali lagi ke atmosfer, ke luar angkasa dengan bebas dan terperangkap di atmosfer ya, kita terperangkap ini. Dan salah satu di antaranya adalah karbon yang paling banyak ya. Dan oleh karena itu dunia menyepakati untuk melakukan pengurangan drastis penggunaan gas rumah kaca, di mana karbon sebagai salah satu. Dan di Indonesia sebenarnya yang paling utama adalah emisi karbon dari perubahan penggunaan hutan dan lahan. Jadi saat ini di Indonesia 2 dari 5 yang saya kira menjadi program utama dari mitigasi iklim itu adalah transisi energi satu sisi, tapi sisi yang lain juga adalah memastikan terjadinya pengurangan emisi dari perubahan tata guna lahan gitu ya. Maksudnya mungkin gampangnya nih buat happy humans tuh kebakaran hutan, kebakaran lahan itu ya, yang mengakibatkan terjadinya karbon-karbon itu terjadi, kemudian ada efek gas tadi sehingga terjebak. Iya. Jadi efeknya seperti domino ya. Indonesia adalah salah satu produsen karbon terbesar dari perubahan tata guna lahan. Misalnya deforestasi untuk kepentingan perkebunan dan juga pembukaan lahan gambut. Ya, lahan gambut adalah salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, lahan-lahan gambut, dan Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas, dan oleh karena itu perlu secara khusus menarget supaya terjadi penghentian pengeluaran karbon dari hutan dan lahan kita. Nah, secara khusus kita kemudian berbicara terkait
transisi energi ya. Nah, di Indonesia transisi energi ini sudah mulai dibicarakan sejak 2016 tentunya, tetapi sangat populer sejak 2020 ya, pertemuan Bali G20 di mana dunia punya komitmen juga untuk membantu Indonesia. Nah, saya sedikit kembali terkait komitmen Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi dengan upaya sendiri sebanyak 31% dari business as usual, dan lebih dari 40% jika dengan dukungan dunia ya, termasuk pendanaan teknologi dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu maka Indonesia kemudian menguraikannya ke dalam program yang salah satunya disebut dengan program transisi energi di Indonesia. Nah, transisi energi sendiri sesuatu yang sangat luas ya. Dan ini tidak hanya berbicara terkait elektrifikasi ya. Ini juga bicara terkait misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan yang berbasis pada fossil fuel harus dihentikan. Gitu. Itu nggak mudah. Bagaimana kalau bahasa yang mungkin agak populer di Indonesia disebut dengan suntik mati PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap yang bersumber dari batu bara, dan itu sudah masuk dalam agenda ya. Dan oleh karena itu akan terjadi siklus yang pada umumnya akan setiap rantai akan terkait dengan hak asasi manusia. Kalau misalnya terkait lahan tadi misalnya akan selalu terkait misalnya dengan perubahan tata guna lahan. Nah, kalau dalam konteks itu mungkin terkait juga dengan pekerjaan ya. Kalau misalnya PLTU ditutup isu sebagai hulu, maka itu akan terkait dengan pekerjaan, ekosistem yang ada di sana dan lain sebagainya. Jadi bukan hal yang mudah. Hal yang sangat kompleks terkait transisi energi, bukan hanya terkait elektrifikasi, tapi juga dari hulunya ya, dari proses hulu. Untuk memastikan semuanya tidak berimplikasi buruk terhadap manusia, tetapi juga tidak berimplikasi buruk terhadap lingkungan hidup. Sebelum kita maju nih ke implikasi terutama juga dalam koridor hak asasi manusia nih ya, yang kan karena kita memang berkecimpung di bidang itu, kebijakan Indonesia seperti apa tadi? Ada lagi nggak yang Indonesia lakukan untuk transisi energi ini? Nah, Indonesia sudah punya undang-undang tentang energi tahun 2007, jauh sebelum 2015. Sudah ada kesadaran ya, itu berarti. Dan kemudian Presiden sudah menetapkan beberapa keputusan ya terkait bagaimana transisi energi dilakukan. Salah satunya misalnya adalah dengan bagaimana transisi dilakukan adalah dengan masih apa yang disebut dengan dalam konteks pembiayaan, listrik ya, masih menggunakan misalnya co-firing ya. Nah, co-firing itu yang kemudian kita antisipasi mungkin akan sangat berkaitan juga dengan lingkungan hidup. Dan co-firing ini apa nih? Dengan ini istilah baru. Dengan lingkungan hidup dan masyarakat. Co-firing itu adalah di saat yang bersamaan ketika transisi dilakukan masih tetap menggunakan, sebagian masih menggunakan batu bara, tapi sebagian lagi akan menggunakan kayu. Oke, nah, co-firing ya, jadi dibakar, dicampur gitu. Itu dicampur gitu. Nah, jadi akan digunakan kayu untuk listrik gitu. Jadi artinya kalau kayu digunakan untuk kebutuhan listrik, artinya akan terjadi kebutuhan kayu yang sangat luas. Efek lain lagi. Dan itu butuh lahan yang luas juga dan butuh kayu yang sangat banyak. Betul. Dan artinya itu implikasinya ada pada deforestasi. Dan artinya semua harus diukur ya, jangan sampai terjadi deforestasi baru dari co-firing. Dan termasuk penggusuran, karena apa? Kebutuhan lahan yang luas akan menyebabkan masyarakat bisa kehilangan akses dan kepemilikan terhadap lahan. Bisa efek ke masyarakat adat lagi gitu. Wah, kayaknya benar-benar HAM itu saling berkaitan satu sama lain. Dan kita ngomongin lagi tadi menyambung tadi ke implikasi transisi energi ini dalam koridor hak asasi manusia.
apakah ini efektif atau ada hal yang harus kita perhatikan gitu? Ya. Ini mic-nya cukup berat ya, jadi sekilo lebih. Oke, Lumayan. Jadi harus bergar-gar tangannya. Konstitusi kita sebenarnya sudah mengatur ya terkait hak atas lingkungan yang Sehat. baik dan sehat ya. Konstitusi 45, lalu juga ada Undang-Undang 39 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, jadi artinya sebenarnya kebutuhan untuk memastikan iklim yang baik dan memastikan generasi yang akan datang memiliki lingkungan yang baik adalah mandat konstitusi. Jadi sejak jauh-jauh hari kita sudah memiliki payung konstitusi untuk memastikan lingkungan yang baik dan sehat. Nah, jadi kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang jauh di luar sana ya. Itu ada di dalam konstitusi kita, dan kemudian yang diperlukan hanya pengaturan bagaimana mitigasi iklim dalam konteks yang kita bicarakan ini. Salah satunya adalah proyek transisi energi bisa dilakukan dalam konteks itu. Contohnya mungkin lebih realnya seperti apa? Apakah apa yang harus diperhatikan ketika mungkin panel listrik menjadi panel surya seperti itu? Itu apa yang harus diperhatikan untuk hak asasi manusianya? Nah, sebenarnya itu mungkin salah satu diskusi yang menarik ya, bagaimana penggunaan panel surya untuk menggantikan sumber-sumber listrik yang tidak ramah lingkungan. Namun yang paling penting dari situ bukan penggantiannya, tapi caranya. Cara penggantiannya bagaimana? Apakah cara itu adalah cara-cara yang akan memastikan hak-hak masyarakat bisa dipenuhi, atau justru itu hanya bentuk baru dari impor besar-besaran panel listrik dan lain sebagainya dari luar negeri, yang tentu juga akan urusannya dengan emisi transportasi dan lain sebagainya. Dan Iya, betul. padahal kita memiliki kemampuan untuk memproduksi energi sendiri ya, dan oleh karena itu caranya menjadi sangat penting. Misalnya begini, kebijakan terkait mendorong pembangkit listrik skala kecil di berbagai desa di Indonesia itu penting. Perlu kebijakan dan perlu perlindungan ya. Misalnya membuat turbin-turbin kecil, karena kita itu kaya sekali dengan sungai-sungai yang memiliki terjunan di seluruh Indonesia. Jadi ini urusannya adalah apakah dia menjadi sesuatu yang sangat sentralistik atau bisa didesentralisasi. Jadi desentralisasi dalam artian seluruh masyarakat bisa memproduksi listrik. Lalu yang kedua yang terkait dengan Mbak Bex tadi, kebijakan terkait panel listrik juga di Indonesia belum terlalu berpihak ya kepada penggunaan rumah tangga. Dan bahkan kalau kita lihat berbagai praktik yang dilakukan oleh publik sepertinya masih belum mendapat dukungan, bahkan masih sulit misalnya mendapatkan perlindungan dan subsidi. Nah, kalau di negara-negara Eropa kan orang yang membuat solar panel di rumahnya masing-masing biasanya dapat subsidi, dan itu bisa disambungkan dengan grid listrik di punya publik. Masih gitu. sangat mahal di Indonesia. Jadi sisanya bisa dipakai untuk publik, tetapi di Indonesia masih belum memberikan ruang perlindungan dan belum memberikan kebijakan yang memastikan bagaimana penggunaan listrik secara domestik, maksudnya produksinya itu bisa dilindungi oleh undang-undang. Untuk Komnas HAM sendiri, itu punya rekomendasi kah yang sudah dibuat atau mungkin penelitian mengenai transisi energi ini? Nah, transisi energi ini pertama sebagai sebuah proyek penting untuk diperhatikan Komnas HAM karena implikasinya terhadap hak asasi manusia yang begitu kompleks dan luas. Nah, setiap era, Mbak Bex,
selalu memiliki jargon besar pembangunan. Pada zaman Soeharto ada jargon besar bernama pembangunan itu sendiri selama Orde Baru, dan itu menimbulkan banyak sekali korban. Kalau agak kesini kita coba misalnya zaman 10 tahun zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono punya jargon pembangunan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Indonesia MP3I, itu juga menimbulkan efek terkait hak asasi manusia yang sangat luas. Lalu pada zaman pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun proyek strategis nasional, jargon yang lain lagi, terjadi lagi banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Bisa kita lihat misalnya di Rempang, di mana-mana. Nah, itu implikasi dari proyek strategis nasional. Lalu sekarang kita diperhadapkan dengan sebuah jargon baru bernama agenda transisi energi. Memang kita belum secara masif menemukan, ya, karena proyeknya sendiri juga masih 2 tahun ya, kalau kita lihat dalam konteks pasca pertemuan Bali. Tetapi sebagai sebuah proyek besar yang jangka panjang sampai 2045 bahkan sampai 2060 ya dari sekarang, ini kita antisipasi akan menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita ingin pastikan, Komnas HAM ingin pastikan sejak awal bahwa kerangka hak asasi menjadi kerangka yang tidak terpisahkan dari agenda transisi energi. Baik mulai dari hulu sampai dengan berbagai rantainya hingga hilir. Hak asasi tidak boleh menjadi kerangka yang dilupakan dalam apalagi ditinggalkan dalam agenda transisi energi ini. Itu jadi apa produknya yang dikeluarkan oleh Komnas HAM? Nah, saat ini kita sedang merampungkan studi terkait usulan kebijakan dalam bentuk policy brief ya, yang kita harapkan ini menjadi panduan bagi berbagai kementerian dan lembaga untuk masing-masing melaksanakan proyek di sektor masing-masing terkait transisi energi ya. Dan yang ingin kita pastikan adalah pendekatan hak asasi adalah mandat dari konstitusi. Jadi oleh karena itu hak asasi harus menjadi kerangka dan jangkar ketika agenda transisi energi ini bisa dijalankan, sehingga kita tidak akan menuai lagi begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia pada masa yang datang seperti yang terjadi pada agenda-agenda besar pembangunan sebelumnya. Kita melihat ini akan tidak mungkin menjadi agenda yang ditinggalkan. Ini pasti menjadi agenda utama siapapun yang akan memimpin. Karena ini bukan hanya agenda nasional yang sudah disepakati, sudah ada undang-undang dan lain sebagainya, tetapi juga agenda global. Agenda global yang mandat globalnya juga adalah mengurangi emisi dan memastikan tidak terjadinya pemanasan global yang lebih parah. Dan ini urusannya juga generasi yang akan datang. Nah, transisi energi sebagai salah satu strategi mesti kita pastikan tidak dalam kerangka melakukan eksplorasi besar-besaran kembali terhadap sumber-sumber alam yang tidak bisa dibaharui, tapi adalah dalam konteks memastikan kita bisa memastikan mitigasi iklim yang kita targetkan bisa tercapai. Jadi bukan dalam rangka eksploitasi kembali besar-besaran. Nah, yang terjadi sekarang kalau mau jujur ya itu masih proyek transisi energi masih dilihat sebagai proyek baru yang kalau kita lihat operasi tambang di Indonesia utamanya nikel itu sedang terjadi besar-besaran. Dan artinya apa? Ketika kita bicara transisi energi ternyata justru tambang sedang beroperasi secara masif dan skala luas dan menimbulkan kerusakan alam, sumber air dan hutan juga yang tidak sedikit, dan juga menimbulkan problem dengan masyarakat adat setempat. Menarik banget. Ini policy briefnya kemungkinannya kita akan tayang di bulan Maret. Apakah kalau sudah ada kita bisa atau Happy Humans bisa download di mana kira-kira Bang? Ya, most likely akan ada di
pusat data HAM. Jadi kita bisa akses nanti di sana setelah tentunya dengan mendapatkan feedback dari secara kelembagaan di Komnas HAM lebih dahulu sebelum bisa diakses oleh publik. Tapi kita berharap bukan hanya publik yang bisa akses, tapi ini utamanya ditujukan sebenarnya kepada kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan mereka nanti akan memastikan hak asasi manusia sebagai kerangka dan jangkar kerjanya. Nah, terakhir nih untuk wrap up semuanya nih, juga sekalian pesan untuk anak muda atau generasi muda, orang muda nih, kan ada yang protes katanya kan bukan anak-anak lagi jadi orang muda. Mereka, apalagi tadi Bang Saurlin bilang ini untuk generasi yang akan datang, berarti generasinya mereka, generasi di bawahnya mereka, itu seperti apa Bang? Ya, memang podcast ini ditujukan kepada masyarakat luas, tetapi tadi saya banyak bicara soal kebijakan sebenarnya, soal kebijakan dan bagaimana agenda negara harus berpihak kepada hak asasi manusia. Nah, tetapi sebagai masyarakat, sebagai individu, semua kita bisa memiliki peran untuk memastikan bahwa kita bisa mengurangi penggunaan energi yang tidak penting, ya. Kita juga bisa menjadi bagian dari yang memiliki carbon footprint yang lebih sedikit, dengan menggunakan sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan, ya. Dengan konsumsi yang lebih sedikit, dengan konsumsi makanan juga ya, jadi termasuk konsumsi ya, karena makanan, ternyata konsumsi food waste listrik, cara transportasi yang kita pergunakan dan cara kita menggunakan sumber-sumber energi di rumah juga sangat menentukan. Dan kalau di publik biasanya disebut dengan carbon footprint, ya. Carbon footprint itu seluruh yang kita konsumsi dan cara kita mengkonsumsinya dan juga semua yang kita pakai gitu. Dan kita mesti pastikan sebisa mungkin tidak zero karbon, tapi sebisa mungkin menekan penggunaan karbon atau menekan sedemikian rupa emisi karbon. Nah, itu dia Happy Humans. Berarti walaupun tadi Bang Saurlin ngomongin kebijakan, ternyata transisi energi ini bukan sesuatu yang jauh, tapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bang Saurlin buat waktunya. Mungkin cukup dulu sampai di sini, nanti kita akan lanjut untuk tema-tema yang berikutnya, yang lain yang akan lebih seru juga untuk diomongin. Oke, Happy Humans, terima kasih ya udah ngobrol sama kita, dengerin kita dari tadi. Kita tunggu feedback dari kalian dan langsung aja kirim ke email tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan juga jangan lupa follow media sosial kita, ada di Instagram @komnas_ham, Twitter atau X di @komnasham, lalu Facebook Komnas Pasiham, dan juga untuk YouTube-nya sama. Dan kita juga ada live chat, jadi kalau kalian mau ngobrol sama kita bisa juga loh Bang di tanggaprasa.id. Lalu ada jamnya, tapi jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini, dan sampai jumpa di minggu depan atau Rabu 2 minggu ke depan pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dadah.